Semua nama-nama Allah yang indah mencerminkan kesempurnaan. Namun, kesempurnaan ini di dalamnya terdapat tanggung jawab bagi kita semua untuk bisa meneladani akhlak Allah yang indah. Ilmu tentang perintah Allah, ilmu tentang ciptaan Allah. Kedua ilmu ini tak cukup. Karena ada ilmu tertinggi, ada ilmu terpenting dibanding dua hal ini. Itulah yang disebut al-ilmu billah. Ilmu pengetahuan kita tentang Allah. Acara ini dipersembahkan oleh Sabah Tour and Travel Medan, spesialis wisata halal Timur Tengah dan penyelenggara umroh terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Summa salatu wassalam ala khairil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, kita berada pada satu program yang baru dan khusus untuk sama-sama mengajak kita memperdalam pemahaman tentang nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang agung. Program yang berjudul Meneladani Akhlak Allah dalam Asmaul Husna. Dalam program ini, kita akan mengkaji satu persatu nama-nama Allah yang 99 untuk kita selami rahasia di baliknya. Sehingga kita bukan hanya menghafalnya, tahu artinya, tapi juga mampu menghadirkan konsekuensi dari setiap nama dalam kehidupan kita. Para hadirin sekalian, kewajiban pertama bagi kita semua sebagai hamba adalah untuk mengenal Allah. Karenanya para ulama mengatakan, awwaluddin ma'rifatullah. Kewajiban pertama dalam beragama adalah mengenal Allah. Ibarat seorang pegawai baru yang bekerja di sebuah perusahaan, banyak hal yang perlu dia pelajari tentang budaya organisasi di mana dia berada. Tapi ada satu pengetahuan yang paling penting harus dia dahulukan dibandingkan pengetahuan yang lain. Dia harus mengenal siapa pimpinannya. Dia harus tahu apa hobi, apa yang disenangi, apa yang dibenci oleh pimpinannya. Kalau dia sudah mengetahui hal tersebut, terbuka jalan bagi dirinya untuk bisa bertahan lama di organisasi tempat dia berada. Sebaliknya, kalau dia tidak tahu bagaimana sifat, karakter, bahkan mood dari pimpinannya, mungkin dia akan segera menemukan masalah dengan pimpinannya akibat ketidaktahuannya itu. Bayangkan, kita semua tinggal di buminya Allah. Alam semesta yang Allah ciptakan. Banyak hal yang sudah kita kenal. Banyak hal yang sudah kita ketahui. Tapi pertanyaan paling mendasar, sudahkah kita mengenal Allah? Disinilah para ulama mengatakan, ada begitu banyak cara bagi kita untuk bisa mengenal Allah. Mengenal Allah lewat makhluk-makhluk ciptaannya. Kita lihat bagaimana matahari, bulan, bintang, segala bentuk flora dan fauna,
ketika kita kaji bagaimana penciptaan semua makhluk tadi, bertambah rasa pengagungan kita kepada Allah. Ada pula yang mengenal Allah lewat perbuatan-perbuatannya. Setiap musibah yang turun, setiap nikmat yang kita terima, mencerminkan perbuatan Allah yang penuh dengan kebijaksanaan. Takdir, apakah dalam tanda kutip kita sebut dengan takdir baik, atau yang kita kenal dengan nama takdir buruk, semua itu mencerminkan kebijaksanaan perbuatan Allah. Ada juga yang mengenal Allah lewat perkataannya. Kalam Allah dalam Al-Quran ketika ditadabburi, dikaji, membuat kita lebih mengenal Allah. Namun para hadirin sekalian, salah satu cara mengenal Allah adalah dengan mempelajari nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang agung. Inilah yang menjadi fokus dalam program meneladani akhlak Allah dalam Asmaul Husna ini. Kadangkala kita ini mengetahui banyak hal tentang alam semesta, tapi bagaimana ilmu kita tentang Allah tidak boleh kurang daripada ilmu kita tentang hal-hal lainnya. Para ulama membagi ilmu dari perspektif Islam menjadi 3 kelompok. Ada ilmu tentang perintah Allah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang diwajibkan, mana yang diharamkan. Semua apa yang Allah kehendaki perlu kita pelajari. Dan ilmu tentang aturan-aturan yang sesuai dengan perintah dilarang Allah namanya ilmun bi amrillah. Tapi ada bentuk kedua dari ilmu, namanya ilmun bi khalqillah, ilmu tentang ciptaan Allah. Ada orang spesialisasinya di bidang astronomi, dia kaji matahari, bulan, planet-planet, segala bentuk benda yang ada di langit. Ada yang keahliannya di bidang mata, dia seorang dokter spesialis mata, mengkaji semua detail tentang mata. Ada yang spesialisasinya bidang botani, tumbuh-tumbuhan. Dia kaji bagaimana tumbuh-tumbuhan hidup, bagaimana proses yang terjadi pada tumbuhan. Semua itu kalau dikaji dengan mendalam akan mengantarkan kita kepada sebuah ungkapan, ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada satupun yang kau ciptakan di alam semesta ini yang sifatnya sia-sia. Mempelajari tentang makhluk ciptaan Allah merupakan salah satu kunci bagaimana kita bisa mengenal Allah. Ilmu tentang perintah Allah, ilmu tentang ciptaan Allah. Kedua ilmu ini tak cukup, karena ada ilmu tertinggi, ada ilmu terpenting dibanding dua hal ini. Itulah yang disebut al-ilmu billah, ilmu pengetahuan kita tentang Allah. Karena itu mengenal Allah begitu penting. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala pernah berkata, "Ya bani Adam, utlubni tajidni. Wa in fittuka fataka kulla syai. Wa in wajadtani wajadta kulla syai." Wahai para anak-anak Adam, kata Allah, ketahuilah tentang aku. Niscaya pengetahuanmu tentangku akan membuka dan menjadi pintu atas segala sesuatu. Kalau kau kenal aku, kata Allah, kau akan mengenal semuanya. Namun kalau kau tak mengenal diriku, maka engkau akan kehilangan segalanya. Diri kita sebagai hamba, kita tidak akan mengenal diri kita dengan sebenarnya kalau kita belum kenal Allah. Ketika kita kenal Allah, kita sadar kita ini makhluk yang lemah,
makhluk yang serba berkekurangan, makhluk yang fana, makhluk yang kehendaknya tidaklah mutlak. Begitulah bagaimana mengenal Allah membuat kita mengenal diri kita, mengenal apa yang ada di sekitar kita. Para pemirsa, tentunya semua nama-nama Allah yang indah mencerminkan kesempurnaan. Namun, kesempurnaan ini di dalamnya terdapat tanggung jawab bagi kita semua untuk bisa meneladani akhlak Allah yang indah. Makanya ada sabda Rasulullah yang mengatakan, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian seperti akhlaknya Allah. Jadi kita bukan hanya meneladani akhlak Rasulullah. Semua nama-nama Allah yang indah, sifat-sifatnya yang sempurna, terkandung di dalamnya perintah dan seruan bagi kita untuk meneladani akhlak Allah. Para pemirsa, Rasulullah pernah mengatakan, Inna lillah tis'atan wa tis'ina asman, mi'atun illa wahidah, man ahsaha dakhalal jannah. Allah punya 99 nama yang indah, 100 kurang 1. Siapa yang mampu menghitungnya dan menyelami maknanya, maka baginya surga. Jadi tanggung jawab kita terhadap nama-nama Allah ini adalah kita tahu, kita hafal, kita tahu maknanya. Tapi lebih penting dari itu, kita mampu menyesuaikan tiap nama dengan konsekuensi nama-nama tersebut dalam kehidupan kita. Ketika kita sakit, Allah sebenarnya sedang memperkenalkan kepada kita namanya Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan. Di saat kita kaya, Allah ingin tunjukkan kepada kita hakikat dirinya dengan mengatakan dia adalah Al-Ghani, yang maha kaya. Kekayaan kita tak ada apa-apanya dibandingkan kekayaan Allah. Di saat seorang sedang kesulitan ekonomi, berkurang pendapatan, Allah ingin perkenalkan dia dengan namanya Al-Mughni, yang maha mengayakan. Untuk itu, lewat program ini kita akan membahas nama-nama Allah yang indah, termasuk apa yang disebut dengan Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung, yang disebutkan dalam hadis Nabi, idza sa'altallah bihi ajabt. Kalau kita memohon kepada Allah, bermunajat kepadanya dengan menyeru namanya yang paling agung, maka Allah akan ijabah doa-doa kita. Demikian pengantar di episode pertama program Meneladani Akhlak Allah dalam Asmaul Husna. Terus simak episode-episode berikutnya untuk kita bisa menyelami rahasia di balik nama-nama Allah yang indah. Jangan lupa like dan subscribe. Wabillahil hidayatu wat taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Sabatur and Travel Medan, spesialis wisata halal Timur Tengah dan penyelenggara umroh terpercaya.